Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas lagi seputaran Bitcoin. Jadi Bitcoin di perdagangan hari ini ada di kisaran 29.000 dolar. 29.400 ya. Jadi pergerakan Bitcoin itu kena bantingan hari ini teman-teman, dan ya sepertinya ini merupakan tanda yang kurang begitu bagus untuk market kripto. Kalau kita lihat secara outlook di time frame 1 hari, ini aku pakai yang arithmetic chart, nggak pakai yang logaritmik. Jadi kalau kita lihat di sini, pergerakan daripada Bitcoin sebelumnya adalah bergerak di dalam sebuah channel. Nah, tapi kemarin nih, waktu di bulan Mei, tanggal 12 atau 11 Mei, itu market Bitcoin itu mengalami drop keluar dari area channel sini teman-teman. Artinya adalah Bitcoin ini sepertinya kena pressure yang luar biasa kuatnya, sehingga dia kena decline, kena reject dari level-level di mana ini merupakan level yang kuat sebenarnya untuk Bitcoin. Nah, tadi ataupun dalam beberapa hari terakhir, Bitcoin itu sempat untuk testing area support tersebut atau resistance tersebut, yaitu di kisaran 32.000. Nih, dia sudah berhasil untuk testing kemarin, cuman dia kena reject. Dan again, tadi pagi itu kena reject lagi, kena bantingan lagi di 31,3 dolar. Jadi area tersebut merupakan area yang membuat Bitcoin kena reject, dan rejectnya itu cukup dalam teman-teman. Bitcoin minus sekitar 6%. Dan di perdagangan hari ini kita akan coba ulas seperti apa potensi dari Bitcoin ke depannya. Nah, kalau kita lihat sendiri, Bitcoin ini memang sudah breakdown ya dari level ataupun dari pola bearish flag di sini. Dan biasanya untuk target penurunannya adalah sini. Jadi potensi penurunannya itu sebenarnya sampai di 26.000 dolar dan sudah tercapai. Cuman dia berhasil untuk balik lagi, rebound lagi ke level 29 ini. Dan di posisi sekarang Bitcoin ini sebenarnya nggak aman teman-teman, karena lagi-lagi dalam sebulan terakhir Bitcoin bergerak membentuk pola bearish flag lagi. Jadi uh, pindah dari bearish flag satu ke bearish flag yang lain, dan sepertinya fase sideways ini juga bisa berpeluang untuk membuat Bitcoin ini mengalami rejection kembali, penurunan lagi. Terlebih akan ada news ya di sini dari investing.com ini dijelaskan bahwa suku bunga itu akan rapat lagi untuk membahas seputar suku bunga ya di tanggal 15 Juni teman-teman, yaitu sekarang itu tanggal 7, berarti sekitar 14 ya, sekitar 7-8 hari ke depan. Jadi masih ada seminggu kemungkinan untuk kita menunggu hasil rapat tersebut. Oh, Bitcoin suku bunganya ada 3,5. Oh, Bank Indonesia ada di 35. Ya lumayan lah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini list ini ya, jadi negara-negara itu kebanyakan suku bunganya kecil. Yang tinggi itu adalah Rusia, kemudian ada India juga di 4, Cina ya, yang lain kalau Amerika atau The Fed itu masih di 1%. Jadi otomatis inflasi yang terjadi ini memang membutuhkan kenaikan suku bunga nih supaya nilai daripada dolar itu stabil terhadap seluruh mata uang, atau bisa dibilang setidaknya nggak turun lah. Nah, karena kondisinya seperti ini, maka Bitcoin ini harap-harap cemas nih teman-teman yang punya Bitcoin pastinya. Karena memang inflasi itu berdampak setidaknya dengan market komoditi, dengan emas, dengan batu bara, dengan Bitcoin juga. Nah, karena Bitcoin itu bertolak belakang ya dengan pergerakan daripada dolar, so peningkatan suku bunga itu akan meningkatkan harga dolar itu menyebabkan Bitcoin juga kena pressure ke depannya teman-teman. Jadi hati-hati kalau teman-teman memperdagangkan Bitcoin atau ada yang mau serok
saat-saat ini itu lebih hati-hati aja, mungkin bisa cari momentum-momentum di mana kira-kira waktu yang lebih baik untuk kita melakukan pembelian. Karena sepertinya sih dalam jangka waktu dekat masih sangat berpotensi untuk mengalami penurunan. Nah, di time frame 4 jam, Bitcoin ini kelihatan ya sideways, dan sepertinya ini berangsur-angsur sudah mulai ada penurunan yang terjadi lagi pada market, teman-teman. Sepertinya memang market ini dalam kondisi panik setelah long stick candle yang begitu panjang di sini, dan sekarang sepertinya masih akan ada peluang untuk Bitcoin itu mencari area-area yang akan menjadi support yang kuat untuk Bitcoin. Beberapa indikasinya bisa turun sampai ke level 29.000 dolar, dan juga ada beberapa level-level yang bisa kita perhatikan seperti contohnya di sini di 28.000 dolar, dan satu lagi tentunya bisa sampai ke 27 sini. Yes, ini merupakan area-area support untuk Bitcoin ke depannya. At the end kalau dia drop lagi, ya kita bisa untuk manfaatkan Bitcoin itu untuk melakukan perdagangan short ya. Kalau dia nanti drop lagi, atau kalau dia mantul ya kita bisa manfaatkan di posisi-posisi ini untuk pasang jaring, naik dikit jual. Jadi ya mainannya gitu aja sih untuk sekarang, karena memang market ini sangat bahaya teman-teman. Fase sideways ini adalah fase konsolidasi biasanya. Nah, cuman karena memang kekhawatiran ya daripada market yang mana banyak inflasi yang terjadi di berbagai market, di berbagai negara, ini menyebabkan banyak sekali seperti kebutuhan pokok atau batu bara, suplai batu bara, bahan-bahan tambang itu akan mempengaruhi juga ekonomi. Nah, kalau ekonomi lagi susah, resesi misalkan atau krisis, jangankan untuk investasi teman-teman, buat makan aja pastinya akan susah. Bayar listrik aja mungkin akan mahal, sehingga investasi mungkin akan dikurangi. Nah, ini akan menyebabkan nih market-market seperti Bitcoin, market saham itu juga bisa kena dampak. Jadi ya itu untuk hati-hati teman-teman yang lagi trading, lagi investasi, sabar dulu. Kalau kalian punya koin-koin bagus seperti Bitcoin, Ethereum, itu nggak perlu khawatir sih. Kalau bisa di staking ya staking aja dulu. Invest untuk long term. Sepertinya memang masih akan tetap bagus untuk market crypto ini, karena kan di bulan-bulan kemarin kita sudah bahas ya ada banyak sekali institusi yang baru saja masuk ke market crypto. Ada perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai untuk melegalkan pembelian produk mereka dengan kripto. Juga ada negara El Salvador yang sudah melegalkan Bitcoin sebagai legal tender. Jadi sebenarnya berita-berita yang sifatnya FUD atau menakut-nakuti itu bisa disebut sebagai angin lalu aja sih. Kalau kalian punya koin yang bagus, nah itu harus digarisbawahi itu, karena nggak semua market ataupun koin kripto itu bagus ya untuk di-invest long term. Hanya beberapa, dan kemungkinan kebanyakan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi lebih aware, lebih hati-hati kalau mau invest. Pilihlah koin-koin yang benar-benar dipercaya, yang punya fundamental bagus. Dari time frame 4 jam ya mungkin itu aja. Sepertinya memang masih ada kemungkinan untuk market turun karena kepanikan yang terjadi seperti yang aku bilang di level 29, kemudian di level 28, 27 itu berpotensi banget untuk Bitcoin turun ke area-area tersebut. Dan apa yang terjadi pada hari ini menyebabkan Bitcoin itu bikin area swing low atau bikin posisi swing high yang agak turun ya. Nah, swing high yang agak turun ini biasanya adalah indikasi bahwa market itu sangat berpotensi untuk mengalami penurunan. Mungkin akan turun dalam bentuk channel. Kita nggak tahu seperti apa respon daripada market. Apakah market akan turun bertahap, ataupun dia malah kebanting karena efek dari peningkatan suku bunga ini ke depannya. Jadi ini masih ada 8 hari, 7-8 hari ke depan. Jadi masih ada peluang untuk Bitcoin sebenarnya untuk naik. Cuman rasa-rasanya dalam semingguan ini agak sulit. Jadi kalau memang iya ya kemungkinan mereka turun, ya itulah yang harus kita prepare teman-teman. Jadi manfaatkan situasi-situasi seperti ini untuk tetap cuan. Jadi hati-hati dulu kalau teman-teman misalkan melakukan perdagangan, mungkin untuk di save atau di
invest long term, sepertinya belum waktunya untuk kita beli di harga bawah. Tapi kalau mau DCA ya tetap bisa teman-teman. Terus kalau dari 1 hari, 1 jam maksudnya 1 jam, untuk RSI sebenarnya sudah berada di level jenuh jual ya. Nah, kalau dalam fase seperti ini harusnya sih market itu agak rebound sedikit. Cuman dari pergerakan Bitcoin sendiri sepertinya agak kurang bergairah nih. Jadi dia sempat naik dikit tapi dia udah turun lagi nih. Nah, ini bisa menjadi indikasi bahwa market belum siap untuk naik. Bisa aja kepanikan-kepanikan kecil itu membuat market drop, teman-teman. Karena kan kalau kita berkaca sama yang terjadi di bulan Juni ya. Bulan Juni market drop, kemudian Bitcoin itu agak naik. Nah, tapi kenaikan yang terjadi itu cukup bagus nih. Sehingga dia bisa naik sampai ke level 30 meski akhirnya kena banting lagi. Nah, eh, pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sekarang itu mirip ya, mirip sama yang ini, teman-teman. Jadi apakah Bitcoin ini akan bergerak sideways seperti yang terjadi di bulan Juni ini, di awal Juni ini, atau Bitcoin justru malah drop lebih dalam. Nah, itu yang kita harus cari tahu ke depannya. Cuma kalau sementara sendiri, area level 29.000 dolar ini sangat berpotensi untuk menjadi uh, pertahanan terakhir untuk Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Dan nggak bisa dipungkiri bisa aja dijebol juga. So, harus tetap hati-hati. Ya, kalau dari RSI sih gitu. Volume perdagangan juga agak tinggi. Tapi kalau dilihat dari 1 hari tadi agak kecil ya. Jadi ya harus hati-hati. Sepertinya memang minat untuk masuk ke market kripto itu agak kurang. Jadi kemungkinan kalau harganya turun berangsur-angsur bertahap itu hal yang wajar sih menurut aku pribadi. Oke, untuk Bitcoin mungkin sekian aja. Karena tadi juga aku sudah banyak bahas ya di channel, di Telegram. Ini aku bahas BTC Dominance, kemudian juga ada update pergerakan Bitcoin, yang mana tadi pagi juga udah aku update. Jadi ya udah banyak lah teman-teman yang nonton video aku di YouTube juga pasti kebanyakan udah pada join ya di channel Telegram. Tapi kalau ada yang belum join ya bisa join, linknya bisa ditemukan di kolom deskripsi. Kita punya channel dan juga punya grup diskusi teman-teman. Silahkan aja untuk join. Sekian aja untuk pembahasanku soal Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andri. Makasih.